kematian. Namun sifat daripada kisosnya berbeda. Mula antik paranin kisos adalah antiknya pada cara pelaku melakukan pembunuhan dengan cara pengkisos melakukan kisos kepada pelaku pembunuhan. Yang dinamakan kisos ialah kesamaan dalam segi pegawaian dan kesamaan dalam segi cara. Misal si A membunuh si B. A membunuh si B dengan mempergunakan senjata tajam. Maka matilah B. Keluarga B menuntut antik si A tekisos ngumpe entana bunuh si B oleh si A, ngenu entana harus terbunuh ia si A ni ke si algojo, si para petugas. Karena sebagai sebuah negara isi menerapkan sistem perundang-undangan syariat Islam misalnya, maka tentu akan melakukan sesuai kancah perundang-undangan atas tindak kriminalitas pembunuhan. Nah ya, lagu di negara itu jelas dan terguna sistem semacamnya. Maka menggunakan sistem berbeda, kadang-kadang ini tujuannya pada sama-sama membunuh. Kemudian si kedua, apabila terjadi tindak kriminal, lalu para petugas mendapatkan laporan, tentu akan mengadakan suatu pembahasan antar para penegak hukum, kanca para ahlinya, sampai terperiksa kejiwaan daripada dengan si membunuh. Jadi diskusi, membicarakan hal-hal napi isi pantas terlakuan terhadap kanike. Sampai kepada faktor kejiwaan di saat si membunuh. Apakah ia benar membunuh dalam keadaan normal tanpa ada rasa sakit jiwa, ataukah memang ia sedang mengalami gangguan jiwa pembunuh ini. Jadi ahli kesehatan kejiwaan harus memeriksa dengan cara bagus. Nah, berikutnya simpulan. Namun simpulan lalu menyerahkan kepada petugas mengeksekusi. Jadi baut paranin para hakim, para jaksa sebagai orator, inisiator, kemudian para algojo sebagai eksekutor untuk melaksanakan keputusan si hakim. Di dalam Islam pun sangat-sangat teliti untuk menentukan pembunuhan. Kadang-kadang memang tunggu dulu keluarganya sampai 2 bulan, 3 bulan. Apakah keluarga si terbunuh benar-benar menuntut antik dengan iki terbunuh, eksekusi, ataukah ada terjadi perubahan bagi keluarga dengan si terbunuh untuk menggantikan kisos dengan diat. Jadi kan sifat pembunuhan teluh. Pertama adalah paranin amdun mahdun, sengaja tulen-tulen sengajanya. Kemudian si kedua khata'un mahdun, tersalah tulen-tulen tersalah. Kemudian si ketelir paranin amdun khata', ia sengaja lagu tersalah. Tanda daripada amdun mahdun. Pertama, pembunuhan dilakukan secara terencana. Si kedua, alat si digunakan yang membunuh memang alat si wajar untuk membunuh. Senjata tajam atau senjata mesin. Atau benda tumpul, benda berat. Adapun lamun khata'un mahdun,
salak tulen-tulen. Dek narak rencana na untuk melakukan pembunuhan. Dek menggunakan alat si biasa membunuh. Jadi tulen-tulen tersalah. Dinarak tujuan, dinarak rencana, alat si gunayang pun adalah alat isi tidak mungkin untuk menyebabkan terjadi kematian. Misalnya, sopok dengan aran A, ngempok si B hanya dengan sekek penyampat. Lalu langsung meninggal dengan simpuk dus penyampat. Meninggalnya. Padahal dinarak rencana untuk membunuh. Dan gunayang alat si biasa membunuh. Nah ini adalah termasuk ya khat'un mahdun. Nah kemudian amdun khata'. Amdun khata' artinya ia sengaja lagu tersalah. Misalnya dengan berburu. Mempergunakan senjata mesin. Isi burunya adalah kijang atau kambing hutan. Atau sapi liar. Ia menggunakan senjata mesin. Ini kan sengaja untuk membunuh akan hewan. Lagu ternyata pelurunya nyasar kepada tukang kayu. Baik si telu-telu sifat daripada pembunuhan ini akan menimbulkan akibat. Akibat kisos atau diat. Lamun memang keluarga daripada isi si korban lah menuntut untuk kisos ya kisos. Lagu tamediasi dulu. Ena genta kisos dengan ni bayangkan arak seninakna masih kerembeng beri anaknya mentoak na pun nimpang hidup le ia kemeton-metonan upah hidup le ia ingin terbunuh terlantar sekian banyak dengan mediasi. Akhirnya ngonek-ngonek alam itu berunding dulu antar keluarga. Ya ranjak dengan duit kencana pasti anak si otot pokok dah nyawa dibalas nyawa terus macam-macam. Akhirnya mediasi pun musyawarah dengan cara mediasi. Alam rojaknya aklamasi. Dalam aklamasi dalam arti mbe suara terbanyak. Diat wah. Diat arak dua macam. Arak teparan diat mughalazah, arak teparan ini diat mukhaffafah. Diat mughalazah 100 ekor unta. Bayar tunai tanpa arak cicilan. Dengan telu klasifikasi. 30 si berumur 2 tahun memasuki tahun ke-3. 30 berumur 3 tahun masuk tahun ke-4. 40 si berumur 4 tahun masuk tahun ke-5. Bayar tunai langsung. Nenek kagum tercicil. Nah inilah dia mughalazah. Sebagai akibat daripada sebuah perdamaian. Lalu aja burung mati ya. Lagu ngendeng diat. Diat semacam ganti rugi dan denda bagi pelaku pembunuhan. Adapun lamun diat mukhaffafah ya 100 unta masih. 100 unta. Lagu terbagi jadi 5. Mulai dengan 20 umur setahun masuki tahun kedua. Kedua masuki tahun ke-3. Terus sampai 5 klasifikasi. Dan kanggo cicil setahun adalah diat mughalazah dan mukhaffafah. Lalu apakah si jari diat hanya sekedar unta? Dina kanggo sampi. Dina kanggo kau. Ataukah hewan di si ara adalah emas. Emas. Maka memang perlu para ulama berijtihad. Apabila di suatu negara, suatu daerah menerapkan rukun Islam lagu unta di nara, maka boleh terjadi tergenti si sampi ataupun kau. Ia si tergenti. Atau terekenglah ajin daripada unta si 10 dengan ajin emas. Ajin emas. Launnya
jadi sida tracking. Dengan cara semacam nikilah maka terlaksana antara si korban timbal si pembunuh bagikan sebuah jalan untuk hendaknya sampai memegatkan tali silaturahim antara dengan si keluarga si korban timbal dengan isi membunuh pelaku pembunuhan. Nah, ya maksudnya aulia udam nih, aulia dia keluarga daripada si terbunuh, keluarga dengan isi terbunuh, keluarga dan si korban. Nah, ini tentang masalah diat. Nah, apakah negara-negara isi menerapkan hukum Islam 100%? Di dunia kan ada dua negara isi 100% penduduknya Islam tok di daerah kafir, kemudian melaksanakan syariat Islam. Misalnya Maldiva, kemudian Turkistan. Ini 100% penduduk Islam. Kemudian ada negara isi 100% penduduknya kafir. Karena sewaktu terpilihin si Islam, mele murtad, lam melendot le negara ni murtad, menganut selain daripada Islam mah pokoknya lamun de atau mati. Enggak ada dua pilihan. Lamun mele tetap Islam, silahkan sugul dengan negara ni atau melendot mati. Lamun de mele silahkan murtad. Akhirnya 100% kafir tok isin dan bebas melaksanakan segala macam kemauan-kemauan. Sepuluh negara dari negara-negara Asia termasuk ya Cina, artinya termasuk bawah kekuasaan Cina. Nah, niki artinya dalam syariat Islam pun ndik sembarangan dengan isi gen langsung terbunuh takisos lantaran yang membunuh. Namun banyak hal-hal isi perhatian sampai pada kadang-kadang kembali kepada diat. Atau kadang-kadang ngonek-ngonek memaafkan keluarga-keluarga daripada dan terbunuh, memaafkan. Apabila dengan isi melakukan pembunuhan menunjukkan keseriusannya untuk menjalani hukuman tanpa gentar, tanpa takut, karena ia merasa bertanggung jawab terhadap pegawaiannya. Nah, sehingga serah diri bila perlu Pak Lingnali Algojoniki. Silahkan keluarga daripada korban ia beng rekomendasi untuk membunuh tiang. Nah, lalu apabila terjadi semacam ini boleh jadi karena emosi. Emosi berarti dia diganggu dengan menjatuhkan hukuman di saat suasana psikologinya dalam keadaan emosi. Harus tunggu betul-betul dalam keadaan tenang. Sehingga yang disebut bro dengan apa? Hendak merasa terpaksa. Lagu antiknya betul-betul adalah busyrin wa talakatin wa kaulin jamilin. Dengan muka cerah ceria, ndek sekedik pun dinarak tanda-tandanya emosi, dinarak tanda-tandanya si sekarang jauh masih tak seginta eksekusi kita hukum. Anti benar-benar talakat wajib. Terutama sekali apabila wali daripada si korban menyampaikan sesuatu kepada dengan si membunuh, si mengadakan pembunuhan. Anda kira tentang masalah kisos bau netegenti isi diat. Pemberita berbeda keterangan bahwa Yahudi tipal Nasara ya arah isi ketentuan kisos doang dan kagum milih. Arah isi kewajiban adalah dua-dua diat timpal kisos. Arah sebenarnya diat doang. Namun itu umat Islam suruh pilih antara kisos timpal diat.